Menaker ungkap perintah Presiden terkait PT Sritex. Tom Lembong yang ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tanah sitaan korupsi diusulkan jadi perumahan rakyat. Progres pembangunan IKN capai 57,8%. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Tentu selain 4 headline yang telah saya bacakan, ini ada berita yang menarik. Dan namun kalau kita ketahui bahwasanya Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait ini merekomendasikan bahwa tanah dari hasil sitaan korupsi ini akan dibangun menjadi perumahan rakyat. Dan tentu selain berita dari Marwarar Sirait, ini juga ada Tom Lembong yang ditahan ataupun ditangkap akibat korupsi impor gula yang merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Tentunya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan dalam Menyapa Pagi Simpo TV bersama saya Selis Regar. Inilah Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali Menyapa Pagi dengan berita di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut meminta jajaran anggota Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil dinas buatan PT Pindad yakni Maung Garuda. Dan Partai Gerindra menilai hal tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia dalam menggunakan produk buatan dalam negeri. Rencana penggunaan mobil MV3 Garuda Limousine atau Maung Garuda buatan PT Pindad yang dikabar akan menjadi sebagai kendaraan dinas Kabinet Merah Putih mendapat respon positif dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengatakan, rencana tersebut merupakan sebuah kebanggaan luar biasa dalam menggunakan produk dalam negeri, khususnya transportasi. Menurutnya, saat ini masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat mendukung produk dalam negeri. Arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung, mobil dari Pindad buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa, berpihak kepada IP lokal. Ya mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik untuk menteri-menteri, khususnya misalnya Mas Erick Thohir di BUMN dan juga perindustrian dan seterusnya. Ini kan karena kita melihat bukan hanya persoalan transportasi ya, tapi sebenarnya secara menyeluruh. Dan yang beliau sampaikan, Pak Prabowo sampaikan kan itu bukan hanya persoalan hanya transportasi saja, tapi bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia berpihak kepada produk-produk lokal. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil buatan PT Pindad Maung Garuda sebagai kendaraan dinas. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku senang jika Kabinet Merah Putih akan menggunakan maung produksi dari PT Pindad sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dan Nusron mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan PT Pindad untuk memesan mobil maung tersebut. Mobil maung produksi dari PT Pindad saat ini menjadi perbincangan publik yang merupakan akan menjadi mobil dinas untuk jajaran Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku senang dengan arahan Presiden Prabowo untuk menggunakan mobil buatan anak bangsa Indonesia. Nusron pun menyebut bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan PT Pindad untuk memesan beberapa mobil maung untuk menjadi kendaraan dinas. Namun, dirinya mengatakan nantinya yang menggunakan maung tersebut hanya menteri, wakil menteri hingga eselon 1. Senang saja, malah bagus. Sepanjang itu produksi dalam negeri dan membawa nilai tambah dalam negeri, kita pasti senang. Ya kan? Dan saya sudah komunikasi dengan Dirut Pindad, memang kita akan pesan juga. Ya, Kementerian ATR ya nanti mungkin sampai level eselon 1 dulu. Dan ini sudah komunikasi kan, mereka lagi produksi.
di Pindadnya. Eselon 1 kita itu ada 9. Tambah menteri sama wamen mungkin 11. Berarti kan nanti kan nggak mungkin kita beli yang anti peluru seperti yang dipakai presiden kan. Ya belum tahu nanti, belum dibayar kan. Udah tanya itu. Nggak tahu kalau soal itu, tapi harapan Bapak Presiden semua pejabat itu menggunakan kendaraan maupun produk-produk dalam negeri. Saya pikir ini bagus dan kami merespon bagus. Siapa yang lagi kalau bukan kita yang memproduksi dalam negeri. Saya pikir wartawan juga nanti kalau perlu juga pakai handphone dalam negeri juga itu. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil dinas maung buatan PT Pindad. Dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa dirinya siap mengikuti arahan Prabowo jika menggunakan mobil dinas maung buatan PT Pindad. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 5 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Yandri menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan produk lokal, khususnya transportasi. Namun Yandri menyebut hingga kini para jajaran Kabinet Merah Putih masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait mobil dinas buatan PT Pindad yakni Maung. Kita sebagai pembantu beliau, kita sampai nawaton aja siap. Apapun perintah Pak Presiden kita akan ikut dan siap melaksanakan tugas dari Bapak Presiden. Tapi sekarang belum pakai ya Bang? Belum pakai Maung? Belum. Baru mau. Oke. Belum. Tapi belum dikasih sama saya kapan dipakainya? Ya kalau itu kita tunggu aja, pokoknya tunggu arahan aja. Komunikasi ya? Oke, thank you Ya, makasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengaku sangat senang karena para jajaran Kabinet Merah Putih akan menggunakan mobil dinas maung buatan dari PT Pindad. Dan menurutnya sebagai bangsa Indonesia harus mencintai produk dalam negeri. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyambut positif rencana penggunaan mobil maung sebagai kendaraan dinas yang merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Ara menilai penggunaan mobil maung merupakan bentuk kebanggaan dan dukungan terhadap produk lokal. Ara menyebut, hal ini juga sebagai bentuk untuk mendorong agar kualitas produk dalam negeri dapat ditingkatkan, guna memastikan bahwa produk Indonesia semakin kompetitif dan berkualitas. Oh bagus Bang, Bapak bangga. Mungkin saya sangat senang sekali ya, karena kita memakai produk dalam negeri. Tapi sebelumnya udah pernah naik maung belum? Belum. Berarti itu kalau misalnya dapat mobil dinasnya pertama ya? Ya saya sangat senang karena kita pakai produk dalam negeri dan saya pikir kita harus mencintai produk dalam negeri. Dan tentu kualitas produk dalam negeri harus makin ditingkatkan sehingga makin berkualitas. Kan begitu ya? Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyediakan pangan yang cukup bagi rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono mengajak petani milenial dan petani asli Papua untuk mengoptimalisasi lahan rawa. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menyaksikan langsung semangat luar biasa dari para petani yang tengah bersiap panen di sentra pangan Kampung Telegasari, Merauke, Papua. Lahan seluas 1.058 hektar telah berhasil ditanami 888 hektar dan kini memasuki panen ketiga sejak optimalisasi dimulai. Walaupun daerah ini pernah gagal panen akibat banjir, tetapi dengan intervensi konstruksi optimalisasi lahan rawa, tantangan tersebut dapat diatasi dan membawa dampak positif dalam menghidupkan kembali semangat para petani. Untuk mendukung pertanian di Merauke, Kementerian Pertanian turut melibatkan petani milenial dan petani asli Papua yang sudah dibekali ilmu bertani modern. Tak hanya itu, bantuan peralatan, teknologi dan metode efisien turut diberikan agar para petani dapat mengelola lahan dengan cara yang lebih produktif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan tak hanya itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan akan merealisasikan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia sesuai tingkat usia. Dan masyarakat dinilai berhak mendapatkan kesehatan dan bertahan hidup lebih lama. Setelah kembali dipercayai sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2024-2029, Budi Gunadi Sadikin akan bekerja sesuai dengan visi kesehatan Presiden Prabowo Subianto, di mana terdapat 3 proyek prioritas
Quick Win, salah satunya pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Selama 100 hari ke depan sebelum memasuki tahun 2025, Budi bersama tim Kementerian Kesehatan akan menyusun program tersebut yang akan direalisasikan selama 1 tahun ke depan. Menurut Budi, seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai kelompok usianya, dengan tujuan agar usia harapan hidup Indonesia jauh lebih meningkat ke usia 80 tahun. Ada 3 proyek prioritas Quick Win dari Bapak Presiden Prabowo. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Dan mulai tahun depan, kita akan lakukan itu bersamaan dengan hari ulang tahun mereka. Jadi mereka ingat, pas ulang tahun mesti periksa kesehatan. Pas ulang tahun, pemerintah Republik Indonesia memberikan hadiah ulang tahun dalam bentuk pemeriksaan kesehatan agar umurnya makin panjang. Ulang tahunnya bisa sampai 80-an. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, terkait bagaimana kinerja dari Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto, ini juga ada respon dari Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri yang menyatakan pembentukan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari sejumlah kementerian serta badan baru adalah bentuk representasi atau fokus pemerintahan Prabowo Gibran pada hal yang sifatnya lebih spesifik. Tentunya menurutnya tiap kementerian ataupun tiap lembaga akan memiliki portofolio yang lebih khusus di dalam berbagai bidang yang harus ditangani. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yose Rizal Damuri, dalam CSIS Media Briefing bertajuk Merespon Kabinet Prabowo Gibran, Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat 25 Oktober kemarin. Yose menyebut, meski Kabinet Merah Putih dinilai kelihatan cukup besar, namun hal positif yang bisa diambil adalah tiap-tiap kementerian ataupun tiap-tiap lembaga akan memiliki portofolio yang lebih khusus di dalam berbagai bidang yang harus ditangani. Sebagai contoh, Yose menjelaskan bahwa terdapat kementerian khusus yang ditugaskan untuk mengawal hilirisasi di Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut menjadi representasi bagaimana seriusnya pemerintahan Prabowo melihat isu hilirisasi tersebut. Selain itu, contoh lainnya dalam hal mengawal program makan bergizi gratis. Yose menjelaskan ada badan yang khusus ditugaskan untuk mengawal proses ataupun program makan bergizi gratis yang memang dikawal khusus oleh Badan Gizi. Di makan bergizi yang memang dikawal khusus oleh Badan Gizi. Badan Gizi ini dibentuk untuk salah satu tugas khususnya adalah untuk mengawal free meal program tersebut. Nah, hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa ada fokus-fokus perhatian tertentu kepada di dalam pemerintahan ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia
setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Dan kita lanjutkan informasinya, di mana Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menandatangani nota kesepahaman tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di lingkungan TNI. Dan penandatanganan tersebut berlangsung di ruang pleno utama kantor Komnas HAM Jakarta. Dalam upaya memperkuat sinergi di bidang perlindungan hak asasi manusia, Panglima TNI dan Ketua Komnas HAM melakukan penandatanganan MOU atau nota kesepahaman terkait perlindungan hak asasi manusia di lingkungan TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan bahwa tujuan kerjasama kedua instansi mencerminkan komitmen bersama dalam pemajuan dan perlindungan HAM, serta memperkuat standar operasional TNI sesuai prinsip dan norma HAM. Panglima TNI menyebutkan bahwa nota kesepahaman ini mencakup pada komitmen bidang pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pengkajian dan penelitian HAM, hingga pertukaran data atau informasi terkait pengaduan masyarakat serta kerjasama yang disepakati kedua belah pihak. Jadi di bidang pendidikan sebenarnya TNI sudah ada kurikulum tentang HAM bagi prajurit yang baru memasuki TNI seperti jenjang tamtama, Bintara, Perwira Akademi, dan Perwira PK. Itu dalam kurikulum pendidikannya diajarkan tentang HAM. Kemudian juga bagi prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi itu diberikan penyuluhan HAM oleh Babinkum atau dari personil HAM itu sendiri. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Dan Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mengatakan kerjasama yang dilakukan antara pihaknya dengan TNI menyangkut pelatihan penyuluhan HAM hingga penukaran data terbatas terkait pengaduan di masyarakat. Diharapkan kerjasama antar keduanya dapat menegakkan HAM di Indonesia semakin lebih baik. Komnas HAM dan TNI menekan nota kesepahaman atau MOU kerjasama di bidang pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI. Ketua Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro mengatakan kerjasama yang dilakukan menyangkut pelatihan, penyuluhan HAM hingga pertukaran data terbatas terkait pengaduan di masyarakat. Adnike menjelaskan, nota kesepahaman juga menunjukkan sinergi tugas dan fungsi dua lembaga, yakni memajukan dan menegakkan hak asasi manusia. Diharapkan, dengan adanya nota kesepakatan antara Komnas HAM dan TNI bisa terjalin dan mendorong lebih baik mengenai situasi HAM di Indonesia. Dari judulnya, kerjasama di bidang pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI, Komnas HAM dan TNI akan melakukan sejumlah kerjasama dalam ruang lingkup pendidikan, pelatihan, penyuluhan HAM, pengkajian dan penelitian HAM, juga pertukaran data terbatas terkait pengaduan masyarakat, dan tentu saja kegiatan atau ruang lingkup lain yang dapat disepakati ke depan. Yang tujuannya tentu agar kedua lembaga ini dapat bersinergi sesuai dengan tugas fungsinya, menjalankan tugasnya untuk mendorong lebih baik situasi HAM di Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, di mana Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Selain Lembong, Kejaksaan Agung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS dalam kasus yang merugikan negara hingga 400 miliar tersebut. Mengenakan rompi merah jambu, Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS hanya bisa tertunduk malu saat digiring penyidik Jaksa Agung Muda Pidana khusus Kejaksaan Agung ke mobil tahanan Selasa malam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang importasi gula periode 2015-2016.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti terkait keterlibatan mereka dalam kasus yang merugikan negara hingga 400 miliar tersebut. Dalam konstruksi perkara ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kohar menjelaskan, kasus itu berawal pada tahun 2015 ketika Thomas Lembong selaku Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih. Lembong berdalih, impor itu dibutuhkan untuk stabilisasi harga gula nasional ketika itu. Pasalnya, pada tahun 2014, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan dalam rapat koordinasi lintas kementerian menyatakan Indonesia dalam posisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor. Tidak hanya itu, kecurigaan makin bertambah karena berdasarkan peraturan, impor gula hanya boleh dilakukan oleh BUMN berdasarkan rekomendasi Kementerian Perindustrian. Sementara di periode yang sama, Kejaksaan Agung juga menyelidiki aktivitas bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dalam kasus serupa, di mana Direktur Pengembangan Bisnis berinisial CS memerintahkan anak buahnya berinisial P untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang komoditas tersebut. Dalam pertemuan itu, perusahaan-perusahaan itu melakukan impor gula kristal mentah berdasarkan rekomendasi dan izin dari Tom Lembong sebesar 200.000 ton. Dikatakan impor yang dilakukan tersebut untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan stok gula nasional. Selanjutnya setelah impor gula kristal mentah dilakukan, 8 perusahaan tersebut mengelola komoditas itu menjadi gula kristal putih. Selanjutnya PT PPI melakukan aksi pembelian, tapi nyatanya pembelian tersebut tak pernah dilakukan. Malah gula tersebut disebar ke pasaran melalui distributor yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan swasta itu seharga 16.000 per kilogram, melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebesar 13.000 per kilogram ketika itu. Dari aksi itu, PT PPI memperoleh Rp108 per kilogram sehingga merugikan negara hingga Rp400 miliar. Bahwa pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sementara untuk memudahkan penyidikan, kedua tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan dan dijerat dengan pasal 2, 3, 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, masih terkait dengan pemberitaan korupsi di mana Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menangkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024 hingga 2029, Soleman, atas dugaan kasus menerima suap pengurusan proyek. Soleman diduga menerima suap dalam bentuk 2 mobil dari seorang kontraktor. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menangkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024-2029, Soleman, atas dugaan kasus menerima suap pengurusan proyek pada Selasa 29 Oktober 2024. Setelah melalui proses pemeriksaan, penyidik menetapkan Soleman menjadi tersangka dengan barang bukti berupa 2 buah mobil. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi itu menerima suap berupa mobil BMW dan Pajero dari seorang kontraktor agar memuluskan proses pengurusan 26 proyek yang ada di bawah kendalinya. Kasus ini terjadi saat Soleman masih menjabat sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024. Kepala Kejari Kabupaten Bekasi mengungkap,
Puluhan proyek tersebut dikerjakan oleh 4 perusahaan berbeda dengan nilai anggaran berkisar dari 200 hingga 300 juta. Atas perbuatannya, Soleman dijerat beberapa pasal oleh penyidik, termasuk pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf B, pasal 5 ayat 2 jungto, pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 2 jungto, pasal 5 ayat 1 huruf B, dan pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Saat ini Soleman menjalani penahanan sementara selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2 Cikarang untuk keperluan penyidik. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat. Ara menyebut usulan ini telah dibahas dengan Jaksa Agung Burhanuddin. Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 5 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu. Ara mengatakan bahwa pentingnya mengembalikan tanah sitaan dari korupsi kepada masyarakat, khususnya untuk pembangunan perumahan dengan harga terjangkau. Menurutnya, hal ini dilakukan mengingat banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah, seperti aparatur sipil negara, tentara, Polri, serta guru. Oleh karena itu, dirinya meminta izin kepada DPR agar rencana tersebut dapat dibahas dengan kementerian terkait bersama Komisi 5 DPR. Kita melakukan banyak aset-aset milik koruptor, misalnya contoh di Kejaksaan di Banten itu ada 1.000 hektar, saya sudah dengar sendiri dari Jaksa Agung, dan saya sudah berkirim surat bagaimana aset itu bisa dimanfaatkan. Kalau 1.000 hektar saja itu bisa secara legal buat rakyat, ya, saya pikir komponen tanah itu mungkin sekitar 30-40% dari harga jual sebuah rumah. Nah, kalau apakah itu diberikan gratis ataukah dengan harga yang murah? Tergantung nanti keputusan pemerintah bersama dan DPR. Nah, tinggal nanti saya ingin menemukan kepada siapa ini diberikan supaya tepat sasaran. Dan perumahan itu ekosistemnya bagus. Kalau harapan saya kepada PNS yang berpenghasilan rendah, TNI yang berpenghasilan rendah, Polri yang di bawah, guru-guru, ya, kemudian masyarakat sekitar. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, terkait dengan pemberitaan korupsi yang ada di Indonesia memang cukup menyedihkan bagi kita yang mendengarkan ataupun melihat bagaimana berita korupsi yang ada di Indonesia. Namun kalau kita lihat juga pemirsa, dari jajaran Kabinet Merah Putih terus berupaya untuk menuntaskan bagaimana korupsi di Indonesia ini akan hilang. Memang kalau kita lihat selaras dengan visi dari Prabowo Subianto ini akan menuntaskan korupsi di Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia mendukung segala jajaran Kabinet Merah Putih untuk menuntaskan korupsi di Indonesia. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, tingkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Partai Gerindra Jawa Barat menggelar konsolidasi internal. Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada dinilai sangat penting. Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Bogor Rudi Susmanto melakukan konsolidasi internal Partai Gerindra untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu kada mendatang di Gumati Hotel Sukaraja, Kabupaten Bogor. Tidak hanya bertarung untuk memenangkan Pilkada 2024 mendatang, Deddy Mulyadi serta Rudi Susmanto menargetkan kemenangan 80% di Pilkada Jawa Barat dan Kabupaten Bogor untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Bogor dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan menjadi tempat kediaman Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Bogor dinilai sangat berpengaruh dan menjadi perhatian publik. Kita supporting pada teman-teman di Partai Gerindra Kabupaten Bogor untuk seluruh elektability yang dimiliki oleh cagup dan cagupnya dipertahankan dan terus berkonsolidasi ke masyarakat, menyiapkan saksi dan kemudian mendorong masyarakat untuk hadir di TPS. Targetnya berapa Bogor, Pak? 80%. Oke. Lihat hari ini kita melaksanakan kembali survei dari beberapa lembaga survei, salah satunya Lembaga Survei Indonesia dan ITB Venus. Per tanggal kemarin setelah kita melakukan debat paslon terbuka yang pertama, kami melakukan survei ulang kembali terkait kontestasi pemilu kepala daerah Kabupaten Bogor dan pemilihan Gubernur Jawa Barat untuk wilayah Kabupaten Bogor. Selain meningkatkan partisipasi pemilih, mantan ajudan presiden tersebut juga sangat siap menghadapi pemilu kada mendatang dan terus melakukan gerilya serta pendekatan kepada sejumlah kalangan. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Ferawati memberikan tanggapannya perihal minimnya partisipasi keikutsertaan perempuan dalam Pilkada Serentak 2024. Menurutnya keikutsertaan perempuan di Pilkada Serentak tahun ini masih di bawah angka 30%. Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Ferawati Tangka menanggapi perihal kurangnya sosok perempuan dalam partisipasi keikutsertaan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak 2024. Keikutsertaan perempuan di Pilkada Serentak masih di bawah angka 30% dibandingkan paslon pria. Diketahui, dalam pagelaran Pilkada 2024 ini, terdapat hanya 18 orang perempuan yang mengikuti kontestasi Pilgub untuk posisi calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian, di tingkat bupati dan wakil bupati, jumlah perempuan yang mengikutinya mencapai angka 210 perempuan. Sedangkan untuk tingkat wali kota dan wakil wali kota, hanya terdapat 81 orang perempuan saja yang turut bersaing dalam kontestasi politik lokal. Sebenarnya kalau kita melihat pemilu saja, kuota ini sudah sulit ya. Kita juga tidak cukup banyak, bahkan sampai dengan hari ini saja jumlah kemarin yang sudah diputuskan oleh KPU tetap di bawah 30% dan pilkada dari beberapa kali pelaksanaannya juga menunjukkan bahwa calon perempuan memang masih sulit ya atau belum ya. Ini juga sebenarnya merupakan sebuah tanda ya bahwa masih belum terbukanya proses-proses atau mekanisme pemilihan kepala daerah terhadap atau melihat perspektif atau afirmatif action itu sendiri. Di beberapa daerah ada calon perempuannya, tetapi kita juga bisa melihat siapa perempuan-perempuan yang calon mereka adalah perempuan yang calon incumbent yang mungkin sebelumnya sudah duduk dalam posisi-posisi kepala daerah atau dari dinasti nih Mas ya. Entah dia dinasti dari partai politik atau dari petinggi atau mungkin elit dari politik seperti itu, sehingga kita jarang melihat ya bagaimana
kesempatan atau ruang bagi perempuan. Padahal kalau dipikir-pikir banyak sekali perempuan yang sudah cukup berpotensi untuk memimpin. Mereka juga mengenal potensi masing-masing. Tetapi sekali lagi memang proses sejak pemilu sampai dengan pilkada ini masih belum betul-betul terbuka dan atau betul-betul mau menempatkan atau memastikan keterwakilan perempuan itu ada, ataupun melihat calon-calon ini bukan karena latar belakang kekeluargaan atau terah politik, tetapi karena kapasitasnya. Sebab saya yakin meskipun di daerah sebenarnya kita punya calon-calon perempuan yang juga berkapasitas dan mereka punya kemampuan untuk memimpin. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, di mana manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada manajemen dan seluruh karyawan Sritex. Kehadiran dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer di Sritex dinilai menjadi langkah penting dalam rangka menyelamatkan Sritex. Terima kasih Presiden Prabowo. Terima kasih Presiden Prabowo. Melalui video yang diunggah akun sosial media Instagram @sritexindonesia pada 29 Oktober 2024, manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada manajemen dan seluruh karyawan Sritex. Manajemen dan seluruh karyawan Sritex meyakini kehadiran dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer di PT Sritex akan menjadi langkah penting dalam rangka menyelamatkan Sritex. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel berkunjung dan bertatap muka dengan keluarga besar Sritex. Upaya ini tentu dilakukan agar PT Sritex tetap bisa berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan. Sebelumnya, perusahaan tekstil Legend yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut telah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli menjelaskan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Yassi Erli menekankan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, pemerintah sangat menaruh perhatian bahwa PHK tidak boleh terjadi. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli di Istana Negara Jakarta pada 29 Oktober 2024. Dalam pertemuan tersebut diantaranya membahas perihal PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang saat ini berada di kondisi pilot. Usai pertemuan, Menaker menyatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan PT Sritex. Kedua, Sritex diharapkan tetap beroperasi seperti biasa. Selain itu, meminta agar karyawan Sritex tetap tenang karena pemerintah akan memberikan solusi terbaik. Ini kan belum ya, artinya kan sesudah ini akan ada proses kasasi, ya, proses kasasi dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya begitu ya. Akan terjadi. Tidak, dan Pak Presiden minta memang tidak akan ter-PHK dan kita tidak akan biarkan itu akan terjadi PHK. Lebih lanjut, Yassi Erli menjelaskan bahwa ada 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah di mana koordinasi dan komunikasi dengan manajemen Sritex berjalan baik. Menaker menyatakan akan memastikan semua hak pekerja terpenuhi dan sebelumnya juga sudah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan ke PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan akan melakukan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Diketahui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membinangi 5 kementerian teknis di Kabinet Merah Putih. Dalam kunjungannya ke kantor Kementerian Perhubungan RI, AHY menyatakan sejatinya keinginan pemerintah melalui Kemenko yang dia pimpin adalah bagaimana infrastruktur pembangunan bisa merata dan tidak timpang hanya di Pulau Jawa. AHY menyatakan sejatinya Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan Kemenhub ingin menjamin soal tersebarnya pembangunan tersebut. Di mana dengan semakin besarnya pembangunan dilakukan di setiap daerah, maka diyakini AHY akan berpengaruh pada pendapatan ekonomi. Kondisi tersebut nantinya akan turut berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kita tahu bahwa Indonesia begitu luas ini dengan karakteristik negara kepulauan, penduduk yang besar, tapi juga ada
ketimpangan dan perlu diperkuat konektivitas antar wilayah. Jadi tentu bukan hanya Jawa, karena kita tidak ingin menjadi Jawa sentris, tapi kita ingin membangun Indonesia dengan sama baiknya agar ekonomi tumbuh, kesejahteraan meningkat, dan itu terdistribusi secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyampaikan dalam 100 hari kerja di Kementerian Koordinator yang dipimpinnya akan fokus pada pembangunan jangka pendek. Dirinya menyatakan aspek yang akan menjadi fokus yakni soal peresmian beberapa fasilitas perhubungan, seperti terminal, bandara hingga stasiun. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo menyebut dukungan dasar infrastruktur IKN sebesar 41,95 triliun rupiah. Dan Dodi mengatakan dana tersebut dipakai untuk pembangunan jalan tol, istana kepresidenan, hingga rumah susun bagi Polri dan ASN. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara per 25 Oktober 2024 mencapai 57,8%. Pada tahun ini, dukungan infrastruktur dasar IKN dialokasikan sebesar 41,95 triliun. Untuk infrastruktur sumber daya air dialokasikan sebesar 1,45 triliun, yang diantaranya dilakukan untuk pengendalian banjir dari beberapa sungai. Lalu anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur bina marga seperti pembangunan jalan tol dan duplikasi jembatan sebesar 19,20 triliun. Dan infrastruktur cipta karya dialokasikan sebesar 12,93 triliun. Di antaranya digunakan untuk istana kepresidenan, kantor otorita IKN, hingga kawasan Beranda Nusantara. Sementara itu, untuk infrastruktur perumahan dialokasikan anggaran sebesar 8,37 triliun yang digunakan untuk pembangunan rumah susun Polri, ASN, BIN, serta Pas Pampres. Untuk dukungan infrastruktur kepada Ibu Kota Negara tahun 2024 sebesar 41,90 triliun. Pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8% dari alokasi IKN 2024 dengan rincian kegiatan sebagai berikut: infrastruktur sumber daya air 1,45 triliun, infrastruktur jalan dan jembatan 19,2 triliun, pembuatan jalan tol, kemudian duplikasi jembatan dan seterusnya, Pak. Infrastruktur permukiman 12,93 triliun. Ini di sini antara lain adalah Gedung Istana Negara, lapangan upacara, Istana Garuda, Kementerian Koordinator, jaringan perpipaan dan seterusnya, Pak. Kemudian ada juga untuk infrastruktur perumahan sebesar 8,37 triliun. Ini kami alokasikan antara lain untuk rumah tapak jabatan menteri, hunian Polri, BIN, ASN, dan juga untuk Pas Pampres, Pak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Pastikan Anda tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Komisi 13 bersama Kepala Badan Penanggulangan Terorisme sepakat memperkuat tugas dan fungsi BNPT dalam mengkoordinasikan pencegahan terorisme di Indonesia. Hal tersebut disampaikan di dalam rapat dengar pendapat Komisi 13 bersama Kepala Badan Penanggulangan Terorisme di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat perdana yang dipimpin langsung Ketua Komisi 13 Willy Aditya bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Edi Hartono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024. Dalam rapat perdana kali ini, BNPT memaparkan angka terorisme di Indonesia yang minim bahkan 0 kasus di 2023. Anggota Komisi 13 dari Partai Nasdem, Muslim Ayu pun meminta agar BNPT tidak cepat puas diri dengan pencapaian tersebut. Legislator asal Aceh itu pun menyinggung kondisi di daerahnya tidak hanya di Aceh, bibit-bibit terorisme juga muncul di Batu, Jawa Timur. Muslim menyinggung kasus pemuda berusia 19 tahun yang nyaris menjadi bagian dari sindikat teroris. Yang pertama adalah tadi disampaikan 0 serangan teroris di 2023. Kita jangan berbangga dengan keberhasilan ini. Terutama kami di Aceh. Itu masih banyak radikalisasi dan redikalisasi di sana. Kalau nanti saya paparkan ini tidak akan habis-habisnya. Saya yakin barangkali Bang Tiung sebagai rajanya di sana dulu tahu betul bagaimana situasi saat ini. Alhamdulillah untuk saat ini mungkin sudah jauh dari peredarannya. Yang kedua, saya berharap baru-baru ini terjadi yaitu Agustus 2024. Kejadiannya ini di Batu, Jawa Timur. Seorang pemuda 19 tahun, saya rasa sudah tahu nih, yang hampir mau meledakkan 2 tempat ibadah di situ. Yang kekuatannya luar biasa pimpinan. Ini yang perlu kita mawas. Menutup RDP, pimpinan rapat Komisi 13 DPR, Willy Aditya menyimpulkan bahwa Komisi 13 BNPT sepakat memperkuat tugas dan fungsi BNPT dalam mengkoordinasikan pencegahan dan pendekatan hukum penanggulangan terorisme di Indonesia, serta meminta Kepala BNPT untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam hal yang sama, Komisi 13 DPR RI mempercepat dan menguatkan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja BNPT sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 lebih memaksimalkan peran BNPT. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu 30 Oktober 2024. Dalam rapat kerja tersebut diantaranya memaparkan tugas dan fungsi kantor staf Presiden. Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Staf Kepresidenan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 30 Oktober 2024. Dalam kesempatan itu, Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI Purna Aim Putranto, memaparkan tugas dan fungsi kantor staf Presiden. Di antaranya yaitu pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden. Lalu pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis, serta monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis. Tak hanya itu, Kepala Staf Kepresidenan juga memaparkan rencana kerja anggaran tahun 2024 dan 2025. Untuk pagu alokasi anggaran tahun 2025, untuk KSP mendapat alokasi Rp108.234.689.000 yang akan dilaksanakan melalui 2 program,
yaitu program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta program dukungan manajemen. Pertama, Komisi 13 DPR RI mendukung penguatan kelembagaan KSP dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi publik, dan pengelolaan isu strategis. Kedua, Komisi 13 DPR RI meminta KSP segera membentuk struktur organisasi dan pengisian jabatan-jabatan sesuai dengan tupoksinya. Yang ketiga, Komisi 13 DPR RI mendukung komitmen KSP untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dalam mendukung tugas dan fungsi KSP. Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan berharap dengan adanya Komisi 13 diharapkan kerjasama yang efektif dan efisien dengan tujuan bangsa dan negara. Akan dilaksanakan 2 program. Program pertama adalah penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar 10.201.478 dengan kegiatan pengendalian program-program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis. Selanjutnya, yang terakhir, program yang kedua itu dukungan manajemen sebesar 98.033.211.000 dengan kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen kantor staf Presiden. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Komisi 2 DPR menggelar rapat kerja perdana bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Dalam rapat kerja ini, perkenalan pimpinan dan anggota Komisi 2 dan membahas rencana strategis Kementerian ATR BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. Usai para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih melakukan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah pada beberapa waktu lalu. Ini para Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri undangan rapat kerja bersama DPR yang merupakan mitra kerja Komisi DPR. Salah satunya yakni Komisi 2 DPR menggelar rapat kerja perdana bersama Kementerian ATR BPN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Rapat kerja perdana ini akan membahas rencana strategi Kementerian ATR BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Farizal, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait berencana akan memulai groundbreaking program pembangunan 3 juta rumah gratis untuk masyarakat pada November mendatang. Lokasi dari rumah yang akan dibangun tersebut nantinya akan berada di Tangerang, Banten. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait akan menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektar untuk dijadikan perumahan rakyat. Ara menyebut nantinya pembangunan rumah tersebut akan melibatkan Agung Sedayu Group, Sugianti Kusuma atau yang akrab disapa Aguan. Ara mengatakan rumah yang dibangun ini akan berlangsung pada November mendatang di Tangerang, Banten. Lebih luas, dirinya menegaskan sudah melakukan koordinasi dengan otoritas, termasuk aparat penegak hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. 10 November itu adalah groundbreaking ya di Kabupaten Tangerang. Tanahnya dari perusahaan saya. Yang bangun Agung Sedayu. Nanti mungkin dibangun berapa ratus rumah dan itu akan diberikan gratis kepada rakyat. Tanah dari pengusaha yang kebangun pengusaha. Nah, saya tadi malam mengumpulkan 4 perusahaan besar, ya, ada Agung Sedayu, ada Barito, Pak Prayogo, ada Boy Thohir, ada Aru, ada Pak Franky dari Sinarmas. Dan saya sangat berterima kasih, semuanya berkomitmen untuk juga mendukung program perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat. Barusan saya mendapatkan telepon dari Pak Lawrence Barki dari grup Harum Energi. Dia mengatakan dia juga siap membantu. Dan saya bilang kalau begitu begini, karena banyak apartemen ataupun rumah susun itu yang buat rakyat karena tidak dihuni seperti di rumah susun yang saya mau tinjau ada 4 ya. Yang kemarin sudah adalah yang di Pasir Rumput, yang ke Pasar Rumput, yang kedua nanti hari Jumat di Kemayoran, kemudian kita akan jadwalkan di Batang, kemudian ada di Rancaikek. Kalau bisa itu nanti karena keterbatasan dana kita akan membuat renovasinya itu dari teman-teman pengusaha. Berarti konsepnya CSR ya, Bang? Jadi tidak menggunakan uang negara. Dari Jakarta, Farizal, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI menginisiasi kakek dari Presiden Prabowo Subianto, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, menjadi pahlawan nasional. SMSI bersama Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur bersama Sigma Research and Consulting mengkaji Raden Mas Margono dalam perekonomian Indonesia. Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI, Buyung Wijaya Kusuma mengatakan Raden Mas Margono merupakan sosok yang sangat penting dalam peletakan pondasi perbankan di Indonesia. Buyung menjelaskan pasca kemerdekaan Indonesia, ekonomi Indonesia hancur. Berangkat dari keterpurukan ekonomi di masa awal berdirinya bangsa ini, Raden Mas Margono mencetuskan Bank Sentral Indonesia. Kakek Prabowo Subianto ini yang pertama mendirikan bank umum yang mengatur perkreditan dan tabungan masyarakat di Indonesia. Dan ini dicetuskan oleh Serikat Media Cyber Indonesia. Dan itu kami setelah melakukan riset, maka kami melihat dari keberadaan sosok dari Raden Mas Margono Joyo Kusumo ini cukup memiliki peran penting dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Di mana kita ketahui hari ini bahwa beliau adalah pendiri Bank BNI 1946. Tapi ternyata bukan cuma mendirikan sebuah bank, tapi kalau kita ketahui pasca kemerdekaan 1945 itu keadaan ekonomi Indonesia itu luar biasa carut marutnya. Inflasi begitu tinggi, nilai tukar rupiah begitu rendah, pertumbuhan ekonomi sangat rendah, dan daya beli masyarakat hampir nyaris tidak ada. Infrastruktur juga di mana-mana rusak, sehingga pada saat itu sangat dibutuhkan dukungan ekonomi, finansial terutama, lembaga-lembaga perbankan. Beliau, Raden Mas Margono Joyo Kusumo ini, yang menggagas bagaimana pembentukan bank sentral dari Japanese Bank waktu itu diubah menjadi bank sentral. Kemudian beliau menggagas pembentukan Bank BNI sebagai bank yang mengatur perkreditan dan tabungan masyarakat. Buyung menambahkan dengan mengangkatnya Raden Mas Margono sebagai pahlawan nasional di bidang ekonomi dapat memperkenalkan kepada generasi penerus anak bangsa yang ingin berkiprah di bidang ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Tentu pemirsa ikuti dan update dari media sosial Sinpo TV mulai dari Instagram, YouTube hingga TikTok. Saya Selis Rega dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.